Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1521 sampai bab 1530. Ketika sang pendeta akhirnya terbangun kembali, ia disambut dengan pemandangan punggung seorang pemuda. Mengingat bahwa dia telah ditarik oleh kekuatan yang kuat dan tidak terlihat sebelumnya sebelum dia pingsan, pendeta yang terkejut itu kemudian bergumam, "Ah, siapa kamu?" "Siapa saya tidak masalah, namun, yang penting adalah siapa kalian, dan apa yang kalian semua rencanakan di sini di Gunung Sakrasolis," jawab Geralt sambil perlahan berbalik sebelum menatap pria itu dengan dingin. Saat pria itu melihat Geralt, seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali saat dia tergagap. "Tuan muda, itu kamu." Menyaksikan pria yang ketakutan itu berlutut tepat di depannya, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia dengan penasaran bergumam, "Tuan muda." "Memang, tetap saja. Kapan tepatnya tiba, Tuan muda?" tanya pendeta. "Aku bisa datang dan pergi sesukaku, bukan?" ejek Geralt sebagai tanggapan. Meskipun dia tidak begitu yakin mengapa pendeta itu memanggilnya sebagai Tuan Muda, Geralt masih merasa bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk memancing informasi dari pria itu. Dia berharap bahwa beberapa penyelidikan di sekitar akan berhasil. "Juga, kamu belum menjawab pertanyaan pertamaku," tambah Geralt dengan nada memerintah. Mendengar itu, pendeta yang ketakutan itu dengan cepat membungkuk sebelum menjawab, "Bagaimana mungkin kamu bisa lupa, Tuan Muda? Bagaimanapun, kita semua di sini karena kita mendapat perintah rahasia dari keluarga untuk pergi ke Gunung Sakrasolis untuk memperbaiki batu suci. Ada area di sini yang disebut Sakrasolis Pond, dan kami telah menyempurnakan Sakrasolis Holy Stone selama lebih dari sebulan sekarang." "Batu suci Sakrasoli, katamu?" "Saya melihat, dan apa yang terjadi dengan semua priest asli dari gereja Sakrasolis?" tanya Geralt sambil mengangguk sambil perlahan menyusun gambar yang lebih besar. "Yeyah, siapapun yang tidak patuh terbunuh di tempat. Sisanya saat ini di penjara di Dungeon. Bagaimanapun, saya ingin tahu apakah kepala tahu bahwa Anda sudah ada di sini, Tuan Muda. Saya dapat segera melaporkan kepada Tuan Hoytcrover tentang kehadiran Anda jika Anda mau." Jawab pendeta, "Itu bisa menunggu. Omong-omong, pernahkah Anda mendengar tentang seseorang bernama Master Ghost sebelumnya?" tanya Geralt. Sekarang lebih yakin dari sebelumnya bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam gunung ini. "Tuan Hantu, tapi tentu saja, aku mengenalnya. Lagi pula, kaulah yang memerintahkan kami untuk memburunya. Jika Anda lupa, kami sudah memilikinya di tangan kami. Anda bahkan memerintahkan kepala suku untuk mengawasinya setiap saat," kata pendeta. "Jadi Tuan Hantu telah ditangkap oleh kelompokmu selama ini," jawab Geralt sambil sedikit mengangkat alis. "Ye Tuan Muda, apakah kamu?" gumam pendeta sambil mengangkat sedikit alisnya juga. Akhirnya menyadari bahwa orang di depannya tampaknya memiliki kepribadian yang agak berbeda dibandingkan dengan Tuan Muda yang dia kenal. Selain itu, bukankah aneh bahwa Tuan Muda dari semua orang menanyakan semua pertanyaan ini padanya? Nah, ini sempurna untuk berpikir bahwa saya akan mendapatkan semua informasi ini dengan mudah. Geralt berpikir dalam hati, ternyata Master Ghost telah melarikan diri ke Gunung Sakrasolis untuk bersembunyi di dalam gereja Sakrasolis. Dan semua ini telah menyebabkan insiden di mana dia bertemu Siriel dan memberitahunya tentang kekayaannya di belakang gunung beberapa waktu lalu. Sayangnya, kelompok pendeta ini datang beberapa waktu kemudian dan benar-benar membalikkan Gunung Sakrasolis karena dua alasan berbeda. Pertama, untuk mencari dan menangkap Master Ghost. Dan kedua, untuk mendapatkan akses ke kolam Sakrasolis. Dengan mengatakan itu, tidak heran dia tidak dapat menemukan di mana Master Ghost selama ini. "Jadi, siapa Hoytcrover yang kamu sebutkan itu? Juga, jelaskan sedikit lebih banyak tentang Tuan Mudamu," jawab Geralt sambil tersenyum. "Haya, jadi, kamu benar-benar bukan Tuan Muda," jawab pendeta saat dia langsung berdiri, ekspresi waspada di wajahnya. "Sejujurnya saya terkejut Anda butuh waktu selama ini untuk menyadarinya," jawab Geralt sambil tertawa kecil. Tahu betul bahwa pria ini mencoba melarikan diri. Ketika pendeta berusaha memesannya, dia tidak berhasil melewati langkah ketiga sebelum kekuatan jahat mulai mengangkatnya dari tanah. Namun kali ini,
Semua organ dalamnya terasa seperti terkoyak secara bersamaan. Gemetar keras dari rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Pendeta dengan cepat mulai berteriak, selamatkan hidupku. Tolong, selamatkan hidupku. Aku akan mempertimbangkannya setelah kamu menjawab pertanyaanku. Jika Anda membutuhkan penyegaran, saya bertanya mengapa Anda mengenali saya sebagai tuan muda Anda. Jawab Geralt. Ya, penampilan tuan muda sangat cocok denganmu. Hampir seolah-olah Anda adalah doppelgangernya. Dengan mengatakan itu, tidak mungkin aku bisa dengan mudah membedakanmu. Padahal, aku bertanya-tanya apakah kamu juga anggota keluarga Crawford. Lagi pula, tidak ada alasan lain kamu bisa terlihat begitu mirip. Jelas pria yang masih sangat kesakitan. Oh, keluarga Crawford, katamu, jawab Geralt saat matanya berbinar sejenak. Mengamati pria yang menggeliat itu, Geralt dapat melihat bahwa pendeta itu tampak seperti master in training, meskipun dia mungkin masih jauh dari mencapai tujuannya. Apakah itu berarti keluarga Crawford yang dia bicarakan adalah keluarga Crawford lain yang diketahui paman kedua? Apakah orang-orang ini terhubung dengan kakek? Geralt bertanya-tanya dengan sedikit kebingungan. Katakan padaku lokasi Crawfordmu, kata Geralt. Mereka sedang berada di Pulau Kerinduan. Apakah kamu dari keluarga itu juga? Tanya pendeta dengan kaget. Namun, sebelum Geralt bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, pendeta itu sepertinya menyadari sesuatu. Menatap Geralt dengan mata terbelalak. Dia kemudian berkata, Aku mengerti sekarang. Apakah Anda dari keluarga Crawford dari North Bay? Kau membuatku basah kuyup. Bagaimanapun, saya berasumsi bahwa Daryl adalah kepala keluarga Crawford dari Pulau Kerinduan. Tanya Geralt dengan nada acuh tak acuh. Itu benar, jawab pendeta sambil mengangguk. Jadi benar-benar ada dua keluarga Crawford yang terpisah. Lalu, bukankah itu berarti bahwa semua yang diketahui paman kedua adalah benar? Tapi, mengapa kakek melakukan semua ini? Geralt berpikir sendiri dengan sedikit cemberut, merasa sangat bingung. Apapun masalahnya, Geralt punya firasat bahwa hilangnya keluarganya ada hubungannya dengan Crawford lain ini. Dia sekarang tahu bahwa dia memiliki kemiripan di keluarga lain juga. Bagaimanapun, pendeta itu tampaknya benar-benar percaya bahwa dia adalah tuan mudanya sebelumnya. Saat Geralt sedikit mengernyit sambil memikirkan semua petunjuk yang baru saja dia kumpulkan, pendeta itu tiba-tiba mengambil segenggam tanah dari tanah. Setelah itu, niat membunuh sepertinya keluar dari tubuhnya saat dia melemparkan tanah ke kepala Geralt. Namun, alih-alih tanah, konten yang dia lempar sekarang tampak seperti tembakan jarum emas yang bersinar terang saat mereka terbang menuju kepala Geralt. Sangat mengejutkan pendeta, ki esensial Geralt hanya memblokir jarum ketika mereka terlalu dekat. Menyaksikan pendeta yang ketakutan sesaat menatap dengan mata terbelalak pada jarum yang jatuh yang perlahan menjadi debu. Geralt kemudian bertanya, kamu sudah tahu identitasku, bukan? Dengan kata lain, Anda harus tahu betul bahwa kami berasal dari klan yang sama pada saat ini. Dengan pemikiran itu, mengapa kamu masih mencoba membunuhku? Ada hadiah besar di kepalamu jika kami berhasil membunuhmu. Jawab pria yang ketakutan itu. Dan siapa yang mengeluarkan perintah itu? Juga, apakah kamu yang menculik keluargaku? Tanya Geralt yang bingung. Bertanya-tanya mengapa semua ini perlu. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda harus bertanya pada Tuan Hoyt sendiri. Jawab pendeta sambil diam-diam menyalakan jimat kertas. Tak lama setelah itu, jimat mulai melepaskan asap multiwarna yang dengan cepat menghilang ke udara. Mengetahui bahwa itu kemungkinan besar adalah semacam kode rahasia, Geralt kemudian menoleh untuk melihat pendeta yang tertawa itu yang dengan sombongnya berkata, Dengar, aku tahu bahwa kamu hanyalah salah satu dari Crawford rendahan yang berhasil menyelinap pergi. Saya yakin Anda tidak mengharapkan saya untuk menembakkan sinyal peringatan saat Anda menanyai saya, kan? Bagaimanapun, kamu sudah selesai untuk kali ini, Nak. Merasa semakin bingung sekarang, Geralt kemudian menjawab, kenapa kamu malah jadi begitu bersemangat? Saya sudah sadar bahwa Anda menyalakan jimat itu sejak Anda mulai melakukannya. Anda tahu. Lagi pula, aku tidak akan langsung pergi begitu saja setelah sampai di sini. Dengan mengatakan itu, mengapa kamu begitu bahagia? Hahaha, karena Anda terlihat persis seperti tuan muda. Saya yakin Anda memiliki peran yang cukup penting di antara Crawford rendahan lainnya. Dengan mengatakan itu, saya pasti akan dipromosikan menjadi wakil kepala setelah saya berhasil menangkap Anda. Asal tahu saja, beberapa ahli sudah menuju ke sini. Apakah itu menjawab pertanyaanmu? Jawab pendeta sambil tertawa gembira. Ah, begitu. Begitu, jadi, kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Berpikir bahwa kamu banyak akal sebelumnya.
Kamu pasti merasa gembira karena berasumsi bahwa kamu telah menangkapku pada titik ini. Tetap saja, kamu terus mengulangi kalimat, Lowly Crewfots. Hanya untuk sedikit memperjelas, kuharap kamu menyadari itu bagiku. Kamu tidak lebih dari seekor semut. Kata Geralt dengan senyum masam di wajahnya. Kamu memikirkan bahwa Anda masih berperilaku begitu lancang meskipun Anda akan segera selesai. Geram pendeta itu dengan marah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, pendeta itu membeku sejenak. Sekarang dengan mata terbelalak menatap Geralt, pendeta itu entah bagaimana bisa melihat nyala api terpantul di mata Geralt. Dia tidak bisa berpaling. Dan tak lama kemudian, pendeta itu mulai merasakan sensasi terbakar di telapak kakinya. Setelah itu, pendeta itu berteriak dengan sedih sebelum berubah menjadi debu dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan bagiku, nyawa semut tidak berarti, kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sebelum meletakkan tangannya di punggungnya. Dengan menyingkir, sosok Geralt perlahan goyah saat menjadi satu dengan angin. Karena itu, dia dapat dengan cepat kembali ke gua tempat Siriel terakhir kali dibawa. Gua itu secara alami masih dijaga ketat, dan begitu para penjaga menyadari kehadiran Geralt, mereka segera berusaha menghentikannya masuk. Namun, seperti yang dikatakan Geralt sebelumnya, mereka semua hanyalah semut baginya, dan dia dengan cepat mengeluarkan semuanya. Meskipun secara teknis mereka juga crovert, karena orang-orang ini jelas tidak menentang menyakitinya, mereka semua harus mati. Menyaksikan sekelompok ahli yang telah berjaga-jaga di mulut gua dimusnahkan seolah-olah mereka bukan apa-apa. Para tahanan yang berada sedikit lebih dalam di ruang bawah tanah mendapati diri mereka terkejut tanpa kata-kata. Sebelum mereka bahkan bisa pulih, mereka semua menatap dengan mata terbelalak saat badai mini bertiup ke dalam gua, akhirnya menghilang dan mengungkapkan Geralt. Begitu dia melihatnya, Siriel langsung berteriak dengan penuh semangat, "Ge Geralt!" Sejujurnya, Siriel telah ketakutan setengah mati sebelumnya, berpikir bahwa dia akhirnya akan diperkosa oleh orang-orang itu. Dengan pemikiran itu, tidak heran mengapa dia sangat senang melihat Geralt sekarang. Semuanya baik-baik saja sekarang, jawab Geralt acuh tak acuh sambil menjentikkan jarinya dengan lembut. Dan begitu saja, semua belenggu secara bersamaan diklik terbuka. Para tahanan sekarang bebas. Melihat sekeliling, Geralt melihat bahwa 3 pria bertopeng yang telah berusaha menyelamatkan Siriel sebelumnya hadir. Selain mereka, ada juga sekelompok pendeta. Namun, yang paling mengejutkan Geralt adalah kenyataan bahwa ada begitu banyak wanita biasa yang gemetar ketakutan di bagian terdalam Dungeon. Dia telah mendengar tentang kasus wanita yang hilang sebelum dia berangkat ke gunung beberapa hari yang lalu. Ternyata, ini semua adalah hasil karya para pendeta palsu. Apakah ini benar-benar crovert? Bagaimana mereka bisa menjadi menjijikkan dan penuh nafsu? Memikirkannya saja membuat Geralt sangat marah. Bagaimanapun, para tawanan kemudian dibawa keluar dari ruang bawah tanah. Dan begitu pintu masuk gua terlihat, seorang pendeta tua yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu membungkuk hormat ke arah Geralt sebelum berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Tidak perlu terlalu sopan padaku, pendeta. Bagaimanapun, alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang." "Oh, siapa yang bisa Anda cari?" tanya pendeta tua itu. "Saya mencari seseorang bernama Master Ghost. Dari apa yang berhasil saya kumpulkan, dia pernah menginap di sini di atas Gunung Sakrasolis. Meski begitu, aku sama sekali tidak melihat jejaknya di Dungeon," jawab Geralt. Mendengar itu, seorang pria parubaya yang telah berdiri di samping pendeta tua itu berbalik menghadap pria tua itu sebelum dengan hormat bertanya, "Tuan, apakah menurut Anda ini adalah Tuan Geralt Crovert yang Tuan Hantu ceritakan kepada kami?" "Itu benar. Aku Geralt Crovert," jawab Geralt sambil mengangguk dengan gembira. "Jadi itu masalahnya. Anda tahu, Master Ghost terus mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenius tertinggi. Setelah menyaksikan kemampuan Anda, saya harus mengakui bahwa dia benar, Master Crovert. Anda benar-benar memiliki kekuatan supranatural. Bagaimanapun juga, Master Ghost lebih dulu datang kepada kami untuk menghindari pengejaran keluarga Crovert. Sayangnya, dia gagal melarikan diri pada akhirnya, dan dia akhirnya dibawa pergi oleh Hoyt bukannya dikurung bersama kita semua." Jelas pendeta tua itu. "Apakah kamu tahu mengapa mereka begitu tertarik untuk memburu Master Ghost?" tanya Geralt. "Itu aku tidak yakin. Namun, ketahuilah bahwa Master Ghost menaruh semua harapannya padamu sebelum bencana besar itu." Dengan mengatakan itu, apakah dia berhasil melarikan diri atau tidak, semuanya tergantung pada seberapa cepat kamu menemukannya, jawab pendeta tua itu. "Dimengerti,"
kata Geralt dengan anggukan kecil. Pada saat itu, pemimpin dari 3 pria bertopeng yang telah berdiri di belakang Siriel selama ini muncul dan berkata, "Terima kasih telah datang menyelamatkan kami, Tuan. Saya menggunakan Hubert Younger." "Oh, Anda juga ada di sini, Tuan Hubert," seru pendeta tua itu ketika dia segera menyapa ketiga pria bertopeng itu juga, memperjelas bahwa mereka sangat akrab. "Memang, setelah menerima pesan rahasia Anda yang menyatakan bahwa Gunung Sakrasolis dalam masalah, kami segera bergegas untuk menyelidiki. Tetap saja, untuk berpikir bahwa Hoyt akan menjadi sekuat ini hanya dalam beberapa dekade sejak terakhir kali aku melihatnya. Sejujurnya aku merasa sangat sulit untuk menahan bahkan satu pukulan darinya. Seandainya saya tidak mengirim zona naga saya tidak akan bisa melawan dia dan anak buahnya sama sekali. Selain itu, aku membuat kesalahan yang hampir fatal hari ini ketika aku memutuskan untuk menyelamatkan nyawa gadis ini. Karena tindakan itu, kami bertiga akhirnya ditangkap oleh anak buahnya," jelas Hubert. Setelah itu, Hubert tidak bisa tidak memperhatikan temperamen luar biasa Geralt. Dari apa yang dia saksikan, Geralt juga ahli dalam menggunakan metode mendalam dan tak terduga yang membuatnya terkejut. Bagaimana dia tidak pernah mendengar tentang orang yang luar biasa sebelumnya? Apapun masalahnya, dia sekarang penuh dengan rasa hormat terhadap Geralt. Namun, saat dia akan bertukar beberapa kata dengannya, salah satu pendeta muda yang sebelumnya telah dikirim untuk mengintai daerah itu datang berlari kembali sambil dengan gugup berteriak, "Tuan-Tuan Crawford, hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Orang-orang itu benar-benar mengepung kita." Setelah mendengar itu, gadis-gadis yang diculik langsung mulai berteriak sebelum meringkuk ketakutan. Jelas sekali bahwa reaksi ini disebabkan oleh trauma psikologis yang ditinggalkan orang-orang itu pada mereka. "Tidak perlu panik, ikuti saja petunjukku," perintah Geralt saat dia mulai memimpin kelompok itu keluar dari gua. Saat dia melangkah keluar ke tempat terbuka, Geralt dapat melihat bahwa sejumlah besar pendeta telah mengepung area tepat di luar gua, benar-benar menghalangi jalan keluar yang mungkin. Saat melihat wajah Geralt, seorang pria parubaya yang tampak sebagai ketua tim lawan langsung tercengang. Namun, itu berubah menjadi ekspresi kegembiraan hanya beberapa detik kemudian. Tertawa keras, pria itu kemudian menyatakan, "Jadi itu kamu. Untuk berpikir bahwa Anda akan berjalan langsung ke pangkuan saya. Kurasa aku tidak perlu membuang waktu lagi untuk memburumu sekarang. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengkonfirmasi sesuatu. Anda Geralt dari Crewfots of North Bay, kan?" "Itu betul. Dan Anda?" tanya Geralt. "Akhirnya, apakah Anda tahu betapa sulitnya kami mencari Anda? Kemana saja kau bersembunyi selama ini? Bahkan gambar matahari tidak dapat menemukan Anda. Bagaimanapun juga, perlu diingat bahwa orang yang menangkapmu hari ini bernama Luther Crawford." Ejek Luther, gambar matahari. Saya sendiri pernah mengaksesnya. Terlepas dari itu, dapatkah itu juga digunakan untuk menemukan orang lain? Tanya Geralt. "Hah, kamu, seolah-olah seorang bastard murahan dan rendahan sepertimu akan layak memiliki gambaran matahari yang sebenarnya," balas Luther. Apapun masalahnya, tampaknya kaulah yang benar-benar bertanggung jawab untuk menangkap anggota keluargaku. Tetap saja, aku hanya tidak mengerti. Dari apa yang saya kumpulkan, kami berdua pada dasarnya dari keluarga yang sama, bukan? Mengapa berpartisipasi dalam semua pembunuhan yang tidak masuk akal ini? Tanya Geralt agak penasaran. Sejujurnya, Geralt masih tidak percaya dengan semua ini. Tak satu pun dari tindakan mereka tampaknya masuk akal baginya sama sekali. Anggap saja karena beberapa insiden, rencana tuannya sedikit menyimpang, dan dia memperkirakan bahwa segala sesuatunya hanya akan terus berkembang ke arah yang buruk. Namun, karena penyimpangan itu, tampaknya Crawford di pihakmu tidak akan baik-baik saja, berguna bagi kita lagi. Dengan mengatakan itu, akan lebih baik untuk menjaga kalian semua selagi kami bisa daripada membiarkan kesempatan terbuka bagimu untuk menghancurkan seluruh rencana kami di masa depan. Jawab Luther sambil terkekeh. Begitu, omong-omong, aku ingin tahu apakah kakekku, pria yang selalu aku hormati, adalah dalang sebenarnya dari semua ini. Apakah keluargaku telah digunakan selama ini? Tanya Geralt. Hahaha, saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang bagian pertama dari pertanyaan Anda. Tetapi untuk yang terakhir, tentu saja, Anda sudah terbiasa. Itulah satu-satunya penggunaan orang-orang rendahan sepertimu. Juga, saya lebih suka jika Anda berhenti mengatakan bahwa Anda berasal dari klan yang sama dengan kami. Ketahuilah bahwa kami selalu malu padamu. Jadi ini benar-benar berita bagus bagi kami bahwa kamu akhirnya akan dibawa keluar dengan tangan kami sendiri sekarang, balas Luther dengan tawa sinis. Saya melihat, dan bagaimana dengan anggota keluargaku yang lain?
Geram Geralt. Niat membunuh yang sangat besar tercermin di matanya. Hah, jika saya ingat dengan benar, pada saat saya mulai menjalankan misi ini, Dylan sudah disiksa tanpa bisa dikenali. Sejujurnya aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup sekarang. Senang mendengar, jawab Geralt dengan anggukan. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Senang mendengarnya. Pria itu ayahmu, kata Luther sambil menatap Geralt dan bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Kau salah paham padaku. Tentu saja saya tidak berbicara tentang betapa buruknya kalian memperlakukan ayah saya. Tetapi bagaimanapun, pernyataan Anda telah menghilangkan semua kekhawatiran saya. Nah, karena saya mungkin mendapatkan semua informasi yang relevan dari Anda, saya dapat membunuh Anda semua tanpa ragu-ragu. Tandai kata-kataku, tidak satu pun dari kalian yang pergi hidup-hidup. Anda benar-benar ahli dalam mengatakan hal-hal sombong. Geralt. Tampaknya kamu tidak akan bisa memahami seberapa lebar jarak di antara kita sampai aku menunjukkan latihanku padamu. Balas Luther sebelum tertawa lagi. Kamu adalah master peringkat kedua, bukan? Tanya Geralt. Oh, warna saya terkejut. Anda sebenarnya tahu satu atau dua hal tentang mereka yang berlatih untuk mencapai pencerahan spiritual. Jawab Luther sambil menatap Geralt dengan sinis. Hanya ingin tahu. Tapi apa peringkat Hoyt? Tanya Geralt. Hah. Kepala kami adalah master legendaris yang levelnya mendekati master peringkat kelima. Sebuah alam yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang biasa. Kata Luther. Matanya sejenak dipenuhi kekaguman. Saya melihat. Jadi tampaknya benar-benar ada banyak ahli dalam keluarga Crawford. Tidak disangka bahkan ada peringkat kelima. Jawab Geralt sambil meletakkan tangannya di punggungnya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu masih mengajukan begitu banyak pertanyaan. Tidak penting, aku akan menangkapmu dulu dan menyerahkanmu kepada kepala suku agar dia bisa berurusan denganmu. Setelah itu, Luther menempatkan tangannya ke jari pedang. Dan segera setelah itu, api mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan lapisan api yang mengelilinginya, pria itu kemudian bergegas menuju Geralt. Dari sudut pandang orang luar, Geralt bisa dikalahkan dengan sekali tebas jika tangan besar yang terbakar itu menangkapnya. Terlepas dari itu, semua orang yang hadir terkejut tanpa bisa berkata-kata oleh nyala api yang hebat. Ini adalah teknik iblis armor api. Siapapun yang menggunakannya akan dapat memanggil api yang dapat membakar apa saja yang kemudian akan mengelilingi tubuh pengguna. Setelah bersentuhan dengan api tersebut, api ganas akan langsung membakar semua organ internal utama korban. Jika bahkan Luther sudah seseram ini, kekuatan macam apa yang bahkan dimiliki Hoyt? Hubert berpikir pada dirinya sendiri saat dia gemetar ketakutan. Pada saat Luther cukup dekat dengan Geralt, Geralt masih memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Dia, dari semua orang, tahu bahwa api bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, yang lain tidak melihat hal-hal seperti yang dia lakukan, dan Siriel langsung berteriak, tolong hati-hati, Geralt. Mendengar itu, Geralt hanya menoleh untuk melihat Siriel sebelum mengangguk ketika dia menjawab, jangan khawatir, semuanya terkendali. Setelah itu, Geralt mengulurkan tangan sebelum menjentikkan jarinya. Hal berikutnya yang disadari Luther, aura emas telah muncul di hadapannya. Tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia merasakan sinar keemasan aura mulai menembus tubuhnya, menyebabkan kulitnya mulai berasap. Apa? Teriak Luther yang terkejut saat dia langsung berusaha melarikan diri dari serangan itu. Namun, itu sudah sangat terlambat baginya. Begitu aura emas menelannya sepenuhnya, Luther merasa seolah-olah seluruh tubuhnya baru saja ditusuk. Hal berikutnya yang dia tahu, dia sudah memuntahkan darah saat dia terbang mundur. Setelah mendarat di tanah, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan otot lagi. Satu-satunya indikasi bahwa dia masih hidup adalah kenyataan bahwa matanya terbuka lebar di wajahnya yang berlumuran darah. Saat tersadar dari keterkejutannya, Luther langsung berteriak tak percaya, kamu. Sementara itu, Crawford lainnya masing-masing mendapati diri mereka menelan ludah saat mereka perlahan mundur beberapa langkah. Luther telah berakhir dalam keadaan seperti itu hanya dengan satu pukulan. Orang ini terlalu menakutkan. Hubert sendiri menganga lebar setelah menyaksikan semua itu. Oleh Tuhan, orang macam apa Geralt itu? Sambil menyelipkan tangannya ke dalam sakunya lagi, Geralt kemudian dengan santai berjalan ke arah Luther. Begitu dia berdiri di depannya, dia menginjak wajah Luther, perlahan-lahan memberikan tekanan saat dia berkata, saya bahkan belum menggunakan kemampuan saya yang sebenarnya. Anda tahu. Apakah ini semua yang Anda miliki untuk menangkap saya? Betapa menyedihkan. Kamu, lihat. Sementara aku mengakui bahwa aku sangat meremehkanmu. Ketahuilah bahwa kamu tidak bisa membunuhku begitu saja. Aku hanya mengikuti perintah. Kau tahu.
Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan skor, Anda harus bertarung dengan kepala Hoyt, bukan saya. Jawab Luther yang tercengang. Tentu saja saya akan menyelesaikan skor dengan dia. Namun, saya harap Anda menyadari bahwa saya membunuh Anda tidak akan mempengaruhi hasil itu sama sekali. Saya harap Anda semua tahu bahwa saya, Geralt Crawford, selalu menepati janji saya. Dengan mengatakan itu, aku berjanji untuk membunuh kalian semua hari ini, dan aku akan memastikan itu terjadi. Saat kalimatnya berakhir, Geralt meningkatkan tekanan kakinya tanpa peringatan. Sepersekian detik kemudian, suara memuakkan terdengar saat kepala Luther meledak seperti semangka. Melihat bahwa Luther telah direduksi menjadi keadaan seperti itu bahkan sebelum dia bisa berteriak, beberapa Crawford yang tersisa langsung berteriak, "B cepat! Lari dan beritahu kepala suku tentang ini." Dengan itu, ratusan orang yang ketakutan mulai berhamburan ke empat arah, berharap dapat melarikan diri dengan nyawa mereka utuh. "Oh, apakah kalian semua serius mencoba melarikan diri sekarang?" Kata Geralt dengan senyum tipis sebelum menutup matanya. Begitu dia melakukannya, mata emas tiba-tiba muncul di dahinya. Hampir seketika, cahaya yang kuat kemudian dikeluarkan dari mata. Cahaya itu sendiri dengan mudah masuk ke semua orang yang dianggap Geralt sebagai musuh. Dan setiap kali cahaya menembus seseorang, tubuh mereka akan meledak dengan suara mengerikan. Sementara semua ini terjadi, mereka yang berdiri di belakang Geralt hanya bisa berteriak ketakutan. Lagi pula, semua ini terlalu kejam bagi mereka. Setelah semua orang dikeluarkan, Geralt menutup mata dewanya sebelum berbalik untuk melihat pendeta tua itu sambil bertanya, "Apakah kamu yakin bahwa Master Ghost saat ini ada di tangan Hoyt?" "Ya, Tuan Crawford," jawab pendeta tua yang terkejut. Meskipun dia telah mengalami banyak hal sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan adegan berdarah seperti itu. Itu membuatnya takut pada Geralt karena pemuda itu benar-benar bersedia menggunakan metode kejam seperti itu. "Baiklah kalau begitu, bagaimanapun, aku harus menyusahkanmu untuk memimpin teman-temanku menuruni gunung dan menetap di sana sebentar. Demi keselamatanmu sendiri, tolong jangan naik kembali ke gunung sampai aku turun." Perintah Geralt. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu, sosok Geralt sudah menghilang ke udara tipis. Bagaimanapun, kata-kata Geralt tampaknya dipenuhi dengan semacam sihir. Lagi pula, meskipun beberapa dari mereka awalnya ragu-ragu, semua orang akhirnya bergegas turun gunung untuk mundur. Beberapa saat kemudian, dua baris orang terlihat duduk di kedua sisi ruang rahasia yang terletak di Gunung Sakrasolis. Duduk di titik tertinggi di ruangan itu, adalah seorang pria parubaya dengan rahang persegi. Berbaring tepat di tengah-tengah kelompok ini, adalah kuali minyak, dan tepat di sampingnya adalah seorang lelaki tua yang sedang ditawan. "Koreksi saya jika saya salah. Tetapi saya ingat Anda berjanji kepada kami bahwa Anda akan memberi kami jawaban yang kami inginkan setelah sebulan pemurnian. Kami mempercayai Anda, tetapi sekarang sudah lebih dari sebulan. Karena Anda mencoba menipu kami, sekarang saya mengingatkan Anda bahwa tidak ada jalan keluar bagi Anda. Lihat, apakah kamu memenuhi janjimu dan bekerja sama dengan kami, atau orang-orangku akan menenggelamkanmu ke dalam kuali minyak panas yang mendidih itu," ejek pria parubaya itu yang jelas-jelas adalah pemimpin kelompok itu sambil menyesap anggurnya. "Oh, apakah saya menjanjikan hal seperti itu? Maaf, ingatanku bukan yang terbaik. Katakan padaku apa yang sebenarnya aku janjikan di awal," jawab pria tua dan sangat kurus yang duduk di dekat kuali minyak. Seperti yang diharapkan, pria itu tidak lain adalah Master Ghost, meskipun dia sekarang terlihat agak kuyu setelah disiksa begitu lama. Meski begitu, matanya masih penuh dengan semangat. "Pertama, saya ingin Anda memberitahu saya di mana Geralt berada. Anda, dari semua orang, harus tahu berapa banyak yang telah kami lalui selama bertahun-tahun hanya untuk menemukannya. Kedua, saya ingin Anda memberitahu saya di mana Astrigit berada. Meski begitu, bukankah kamu hanya berpura-pura bodoh, Tuan Hantu? Apakah Anda pikir salah satu dari kami di sini membeli tindakan bingung Anda?" Geram Hoyt. "Hahaha, aku sudah memberitahumu. Bukan, Geralt akan datang untuk menemukanmu cepat atau lambat. Namun, Anda menjadi tidak sabar dan menangkap anggota keluarganya. Bagaimanapun, untuk permintaan kedua, mari kita bahas itu setelah kamu bertemu dengan Geralt, yaitu, jika kamu masih hidup saat itu," jawab Master Ghost sebelum tertawa keras. Ini mendorong seorang pria parubaya yang gemuk yang memiliki katana yang terselubung di bawah pakaian Jepangnya untuk membanting tinjunya ke meja sebelum berteriak, "Dasar bestar tua. Menurutmu siapa Geralt? Membunuhnya mungkin akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut untukku. Dengar, jika kamu tahu apa yang baik untukmu,
Beritahu kami di mana Geralt sekarang. Jika tidak, Anda akan menghadapi begitu banyak kesengsaraan sehingga Anda akan berharap kami membiarkan Anda mati. Gerutu orang lain yang tidak sabar. Pada saat itu, semua orang mendengar langkah kaki yang pelan, namun jelas, mendekati ruangan. Siapa itu? Menyadari bahwa mereka semua telah mendengar hal yang sama, semua orang menoleh untuk melihat ke ambang pintu. Setelah itu, seorang pendeta muda yang gemetar ketakutan masuk ke ruangan. Menatapnya, Hoyt kemudian bertanya dengan suara dingin, "Ada apa?" Sebelum pertanyaannya berakhir, sesosok sosok yang bersembunyi di balik punggung pendeta perlahan menampakkan dirinya. Tentu saja, itu Geralt. Hoyt butuh beberapa saat, tetapi ketika dia akhirnya menyadari siapa pemuda itu, dia mendapati dirinya bergumam. Kamu Geralt dari keluarga Crawford, bukan? Bingo, jawab Geralt dengan senyum halus. Master Crawford, aku sudah membawamu ke sini. Kamu berjanji akan menyelamatkan hidupku begitu aku melakukan itu, kan? Gagap sang pendeta ketakutan. Saat kalimatnya berakhir, bagaimanapun, Geralt hanya menjentikkan punggung telapak tangannya ke tengkorak pendeta, dan begitu saja. Kepala pendeta meledak, seolah itu belum cukup. Seluruh tubuh pendeta kemudian dengan cepat menghilang menjadi kabut berdarah. Sungguh lelucon, seolah-olah Geralt pernah mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Terlepas dari itu, Hoyt dan yang lainnya terdiam sesaat. Ternyata, Geralt sebenarnya cukup terampil. Adik laki-laki Geralt, mengumumkan Master Ghost yang hanya bisa menghela nafas lega. Tuan Hantu, saya sangat menyesal bahwa Anda harus menderita sebanyak ini hanya karena saya sedikit terlambat. Jawab Geralt saat dia juga mengangguk lega ketika dia melihat bahwa Master Ghost masih hidup. Sebelum ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, Hoyt membanting kedua tangannya ke mejanya sebelum berteriak, "Kami sudah lama mencarimu. Tidak kusangka kau benar-benar datang ke depan pintu kami atas kemauanmu sendiri. Baiklah kalau begitu, Anda benar-benar menyelamatkan saya dari banyak masalah dan tenaga." Saat kalimatnya berakhir, sosok Hoyt tampak goyah sejenak, dan hal berikutnya yang diketahui semua orang. Dia sudah berdiri di depan Geralt. Bahkan 8 ahli yang berdiri di kedua sisi ruangan sudah dipersenjatai dan tampaknya siap menyerang kapan saja. Dari apa yang dilihat Geralt, beberapa ahli adalah orang Jepang, sedangkan yang lain berasal dari daerah asing lainnya. Apakah dia orangnya? Chief Crawford, apakah roh primordial Hercules benar-benar ada di dalam tubuhnya? Tanya salah satu dari 8 orang saat mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Betul sekali, omong-omong. Saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa Crawford lah yang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memelihara roh primordial Hercules. Dengan mengatakan itu, Anda masih harus mendengarkan perintah keluarga Crawford jika Anda ingin mendapatkan bagian dari kue. Mengerti? Memperingatkan Hoyt, itu wajar saja, jawab mereka berdelapan dengan gembira. Kau tahu, aku pernah mendengar dari Luthor bahwa Crowfords of North Bay tidak lebih dari sekadar alat bagi separuh keluargamu. Apakah itu berarti Crowfords of North Bay diciptakan hanya agar Anda dapat memelihara roh primordial Hercules dalam diri saya? Tanya Geralt sedikit tidak percaya. Oh, tampaknya Anda cukup pintar. Setiap kata yang Anda katakan cukup banyak benar. Bagaimanapun, kita akan memanen roh primordial Hercules terlebih dahulu karena beberapa perubahan. Jawab Hoy. Begitu, meskipun aku yakin kalian akan menyingkirkan anggota keluargaku cepat atau lambat. Aku tidak bisa membayangkan mengapa kalian begitu kejam. Jadi bagaimana jika kita sangat berbeda? Pada akhirnya, kita masih dari keluarga yang sama, bukan? Tanya Geralt, menganggap semua ini semakin keterlaluan. Yah, kurasa tidak ada salahnya untuk memberitahumu ini karena kamu akan mati. Dengar, apakah kamu benar-benar cukup bodoh untuk percaya bahwa keluarga Crawfordmu berasal dari garis keturunan yang sama dengan kita? Hahaha, Anda tahu. Nenek moyang keluarga Crawford Anda awalnya hanya pengganti nenek moyang keluarga Crawford kami. Pada akhirnya, kami mengizinkannya untuk menciptakan Crowfords of North Bay yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan kelas dunia yang memiliki lebih dari setengah kekayaan dan aset planet ini hanya demi rencana pemeliharaan ini. Sebagai tambahan, untuk memastikan bahwa keluarga Crawford Anda tidak akan berkembang, kami secara pribadi memastikan untuk menyingkirkan sebanyak mungkin anggota keluarga Anda. Ejek Hoyt, dan di sini saya bertanya-tanya mengapa garis keturunan keluarga saya tampaknya tidak makmur meskipun fakta bahwa kami sangat kuat secara ekonomi. Jadi mereka dibunuh oleh kalian semua. Geralt menggeram, matanya dipenuhi amarah. Tapi tentu saja, apapun, semuanya sempurna sekarang. Setelah menunggu lebih dari selusin generasi,
Ramalan gambar matahari akhirnya akan terpenuhi. Lagi pula, kamu adalah pembawa sejati dari roh primordial Hercules, kata Hoyt sambil tertawa. Apa yang saya dengar adalah bahwa karena misi sekarang selesai, keluarga saya dan saya seharusnya tidak lagi ada di antara yang hidup, kan? Tanya Geralt. Tentu saja, meskipun saya akui bahwa Anda dapat mengatasi masalah dengan cukup teliti, sangat disayangkan bahwa sebenarnya tidak ada jalan keluar lain untuk Anda. Nasib Anda sudah ditentukan sejak Anda lahir. Anda selalu ditakdirkan untuk berakhir di tangan kami. Balas Hoyt. Ekspresi mengejeknya dipenuhi dengan ejekan. Setelah memperhatikan semua ini, Geralt kemudian tertawa getir sebelum menjawab. Kamu hampir terdengar bangga dengan kemampuanmu untuk memanipulasi orang lain dan bermain sebagai dewa. Tentu saja, seolah-olah ada sesuatu yang lebih menarik dari itu di dunia. Ejek Hoyt sebelum tertawa keras. Dari apa yang kamu katakan, tampaknya selain dari kekuatanku, semua hal lain yang aku alami sampai saat ini bisa jadi hanya buatan. Bagaimanapun juga, aku terlalu mudah mempercayai orang lain, mengakibatkan keluargaku diculik dan bahkan mungkin dilukai. Sayang sekali aku begitu ceroboh, gumam Geralt. Sedikit penyesalan terpancar di matanya. Mengapa dia tidak berpikir untuk membangun formasi pelindung untuk keluarganya setelah membangkitkan kekuatannya? Itu mungkin bisa mencegah anggota keluarganya diculik. Memikirkan semua ini juga membuatnya sedikit ketakutan. Lagi pula, jika Zilla tidak membantunya membuka hadiah alami dari roh primordial Hercules, dia bisa dengan mudah mati di tangan kelompok ini atau portal Raja Penghakiman. Sesaat menatap telapak tangannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkannya sedikit. Hahaha, yah. Sejujurnya, justru karena Anda terlambat anggota keluarga Anda masih hidup. Seandainya kami menemukan Anda hari itu, tidak ada dari mereka yang hidup lagi. Jawab Hoyt sambil mengeluarkan ponselnya sebelum memutar video yang sudah direkam sebelumnya. Dari apa yang bisa dilihat Geralt, video itu direkam di semacam ruang bawah tanah yang gelap. Setelah video diperbesar, Geralt menyadari bahwa seseorang sedang disiksa dengan cambuk besi. Orang itu sendiri tampak sangat dimutilasi. Dan mata Geralt dipenuhi amarah begitu dia melihat wajah korban. Itu adalah ayahnya. Saat jantung Geralt mulai berdetak kencang, dia menyadari kehadiran seorang pemuda bertopeng yang sedang duduk di sisi ruang bawah tanah. Orang itu hanya duduk di sana, tertawa dan mengejek ayah Geralt yang masih dicambuk berulang kali. Meskipun benar bahwa mereka masih hidup, itu adil jika kita membuat mereka menderita sebagai gantinya. Nah, Geralt, apakah Anda merasa tidak berdaya sekarang? Hahaha. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Lagi pula, pasti sangat tidak menyenangkan mengetahui bahwa seluruh keluargamu dimanipulasi seperti pion belaka. Ejek Hoyt dengan tawa jahat sebelum meletakkan ponselnya. Chief Crawford, tidak ada gunanya berbicara dengannya lagi. Kenapa aku tidak menangkapnya dulu? Setelah selesai, kita akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mendiskusikan bagaimana kita akan berbagi energi dari roh primordial Hercules. Gerutu seorang pria Jepang yang termasuk di antara 8 ahli. Dari apa yang bisa dilihat Geralt, dia setidaknya adalah master peringkat keempat. Bahkan tidak menunggu Hoyt menjawab, samurai itu kemudian melompat ke depan untuk mencoba mencengkram leher Geralt. Geralt, bagaimanapun, tidak memiliki semua itu. Sekarang sangat marah. Geralt langsung menyatakan, kamu benar-benar bastard. Untuk melakukan semua ini, aku, Geralt Crawford, bersumpah untuk mengubah kalian semua menjadi abu begitu aku selesai. Setelah itu, Geralt langsung diselimuti cahaya merah darah yang membuat jantung siapapun yang melihatnya berdebar-debar liar. Menambahkan itu pada niat membunuh yang mendesak yang dikeluarkan Geralt saat ini, sepertinya dia bisa membunuh hanya dengan keduanya. Bahkan Master Jepang yang sebelumnya bergegas ke depan mendapati dirinya membeku di tempat ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Geralt. Apa? Gumam pria itu saat dia langsung merasakan dorongan kuat untuk mundur selangkah. Namun, bahkan sebelum dia bisa melakukannya, dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya ke arah Geralt. Tangannya sekarang di atas tenggorokan pria Jepang itu. Geralt kemudian meremasnya dengan keras. Dan dengan suara yang memuakkan, kepala pria itu meledak menjadi jutaan keping. Dia sekarang seperti segumpal daging. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Tetapi ketika akhirnya terjadi, kelopak mata mereka langsung mulai bergerak cepat. Ini terutama terjadi pada Hoyt, yang sudah mundur beberapa langkah dengan ngeri dan takjub setelah menyaksikan perubahan mengerikan Geralt. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Hanya karena kalian memiliki peringkat yang sedikit lebih tinggi. Kalian semua berpikir bahwa kalian sangat tak terkalahkan.
Apakah menjadi kuat adalah alasan mengapa kalian semua berpikir tidak apa-apa untuk memanipulasi kehidupan orang lain? Nah, coba tebak, nyawamu sangat murah di hadapanku. Teriak Geralt. Semuanya, jaga kewaspadaanmu. Serang dia bersama atau kita tidak akan pernah bisa menangkap Geralt. Perintah Hoyt yang kelopak matanya masih berkedut. Karena 7 ahli yang tersisa sekarang memiliki musuh yang sama. Mereka semua langsung mulai melancarkan serangan terkuat mereka sebelum menyerang Geralt bersama-sama. Karena pelepasan ki esensial yang sangat besar, seluruh area mulai bergetar agak keras. Dengan puing-puing dan debu beterbangan di mana-mana, ketujuh pria itu baru saja akan mendaratkan serangan mereka ke Geralt ketika tiba-tiba, dia tampaknya menghilang ke udara. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, raungan keputusasaan pertama bisa terdengar. Kemudian yang lain, dan yang lain. Pada saat debu akhirnya mereda, 7 mayat yang hancur dan berlumuran darah tergeletak di kaki Geralt. Geralt sendiri tampak sama sekali tidak terluka, dan bahkan tidak ada satupun debu di tubuhnya. Menakjubkan. Kamu benar-benar luar biasa. Tergagap Hoyt saat dia menampakkan dirinya dari balik pilar batu. Saat Hoyt menatap 7 mayat di tanah, Geralt melihat bahwa pria itu secara bersamaan mencekik Master Ghost dengan salah satu tangannya. Di sisi lain Hoyt, dia sepertinya memegang semacam manik-manik. Bagaimanapun, ketika Hoyt terus menggumamkan sesuatu dalam keadaan ngeri, Geralt tetap tenang seperti mentimun. Memasukkan tangannya ke sakunya, Geralt kemudian tersenyum sambil bertanya, apa sebenarnya yang begitu menakjubkan? Kakao, tentu saja. Asal tahu saja, 8 orang yang baru saja Anda bunuh semuanya adalah master hebat, dan mereka semua adalah individu yang luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa Anda berhadapan langsung dengan 7 serangan terkuat dari yang terbaik, tidak satupun dari mereka yang tampaknya cocok dengan Anda. Dengan betapa tragisnya masing-masing dari mereka meninggal, saya akui bahwa kami sangat meremehkan Anda. Kamu terlalu kuat dan mampu dibandingkan dengan kami, jawab Hoyt sambil terus menyandera Master Ghost. Juga terbukti pada titik ini bahwa manik-manik di tangannya bukanlah benda biasa. Meskipun Hoyt tampak sangat terkejut, dia tampak sangat tenang untuk beberapa alasan. Apapun masalahnya, tampaknya kamu bukan idiot, setidaknya jika dibandingkan dengan semua orang bodoh yang pernah kutemui sebelumnya. Lagi pula, Anda tidak hanya bergegas ke saya untuk menyerang. Sekarang itu akan langsung mengejam malapetaka Anda. Sebaliknya, kamu benar-benar menggunakan akalmu untuk menyandera Tuan Hantu di tengah semua kekacauan. Kata Geralt dengan senyum tulus di wajahnya. Meskipun Hoyt menyadari bahwa pujian Geralt itu asli, dia masih tetap tegas saat dia tertawa kecil sebelum dengan dingin menjawab. Yah, seperti yang mereka katakan, ketika seorang pemuda memiliki kekuatan besar, dia pasti akan menjadi sangat arogan dan berpikir bahwa kekuatan itu akan mendapatkannya, apapun yang dia inginkan. Asal tahu saja, dalam pertarungan antar tuan, kebijaksanaan adalah yang terpenting di penghujung hari. Maaf, apakah kamu baru saja mengatakan kebijaksanaan? Jawab Geralt yang begitu terperangah oleh kata-kata Hoyt sehingga dia hampir merasa rahangnya akan jatuh. Apakah kamu dengan jujur mengatakan bahwa kamu dipenuhi dengan kebijaksanaan hanya karena kamu telah menyandera Master Ghost? Atau karena mainan di tanganmu yang lain? Tambah Geralt dengan senyum masam. Saya akan mengatakannya sekarang bahwa saya telah dijuluki kebijaksanaan keluarga Crawford untuk waktu yang lama di antara mereka yang berada di dunia pelatihan. Juga, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa manik-manik ini adalah mainan? Memang, tampaknya itu adalah mainan yang saat ini dipegang oleh seorang bayi. Jawab Geralt dengan anggukan. Hahaha, sekarang Anda hanya menjadi konyol. Sementara saya bisa menjelaskan apa itu. Saya pikir akan lebih baik jika Guru Ghost menguraikannya. Lagi pula, kamu sudah lama mencarinya. Ejek Hoyt. Itu formasi badai petir. Seru Master Ghost. Ekspresi ketakutan di wajahnya. Berwawasan seperti biasanya. Tuan Hantu. Betul sekali. Saya harap Anda mengerti, Geralt, bahwa selama saya menggerakkan jari saya, formasi akan langsung aktif. Dan ketika itu terjadi, kekacauan yang ditimbulkannya akan membuat bahkan 1 inci rumput tidak tumbuh dalam radius 100 mil. Tak perlu dikatakan, kita bertiga akan menjadi abu saat itu. Sementara mati sekarang tidak masalah bagiku. Aku yakin akan sangat disayangkan jika kamu kehilangan nyawamu di sini, bukan? Lagi pula, anggota keluargamu yang lain masih menderita di tangan separuh keluargaku. Bagaimanapun, tampaknya pada akhirnya, hidup Anda berdua masih di bawah kendali saya. Dengan mengatakan itu, saya rasa saya tidak perlu mengejanya untuk Anda, agar Anda tahu apa yang paling penting, bukan? Ejek Hoyt agak puas.
Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Geralt hanya menjawab, "Yah, karena kamu yang memutuskan. Apa yang kamu usulkan untuk aku lakukan?" Tanya Geralt saat dia maju beberapa langkah, tangannya di saku. "Kamu, jangan berani-beraninya mendekat. Lakukan satu gerakan lagi dan kita bertiga akan mati bersama." Raung Hoyt dengan gugup saat otot-otot di wajahnya sedikit berkedut. "Ada apa? Hikmat, apakah kamu sudah begitu takut ketika aku baru saja bergerak?" "Omong-omong, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan," kata Geralt. "Apa itu?" "Seperti yang saya katakan, formasi di tangan Anda, itu bukan apa-apa selain mainan bagiku. Pertimbangkan fakta bahwa saya membunuh kedelapan ahli Anda semudah menyembelih ayam. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi pada Anda jika formasi gagal menyakiti saya?" Tanya Geralt. Itu, gumam Hoyt sambil menelan ludah saat wajahnya menjadi pucat pasi. Sementara Geralt terlihat seperti orang biasa, aura yang dia pancarkan terlalu kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, kegugupan dan kecemasan Hoyt langsung memuncak. Merasakan keringat dingin menetes di dahinya, dia sekarang mengalami kesulitan hanya memegang manik-manik dengan mantap di tangannya. "Saya menyarankan Anda untuk memikirkan ini. Ketahuilah bahwa jika Anda ceroboh, saya akan memastikan untuk membongkar Anda sepenuhnya saat Anda melihat tubuh Anda hancur berkeping-keping bahkan sebelum formasi diaktifkan. Saya bukan orang yang suka bercanda. Kalau Anda bertanya-tanya," jawab Geralt. Itu, gumam Hoyt sambil menatap pembantaian yang ditinggalkan Geralt, terlalu gugup untuk berbicara lagi. Kedua tangan Hoyt sekarang gemetar hebat. Dia melihat Geralt mengulurkan tangannya sendiri untuk melepaskan manik itu darinya. "Jadi, ini formasi badai petir?" tanya Geralt sambil mengamati manik-manik itu dengan hati-hati. Benar saja, Geralt bisa merasakan formasi kecil yang terkandung di dalam manik-manik itu. "Itu benar," jawab Hoyt sambil mengangguk seperti orang idiot. Setelah itu, kedua mata Hoyt dan Master Ghost melebar saat Geralt melemparkan manik ke udara, langsung memicu formasi. Begitu diaktifkan, awan gelap muncul entah dari mana dan dengan cepat mulai menyebar di langit-langit. Beberapa detik sebelum sambaran petir yang akan menghancurkan segalanya menyambar, Geralt menjentikkan jarinya sambil berseru, "Ingat!" Dan begitu saja, awan gelap berubah menjadi asap sebelum benar-benar menghilang. Apa?" gumam Hoyt yang mundur 2 langkah sebelum merosot ke tanah. Master Ghost sendiri sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi sepucat spray. Secara bersamaan, dia juga merasa terkejut melihat seberapa jauh Geralt telah datang. Meskipun dia sudah tahu bahwa Geralt bukan manusia biasa, dia benar-benar tidak menyangka pemuda itu sudah memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Namun, begitu ketakutan dan keterkejutan berlalu, Ghost dengan cepat mulai merasa sangat gembira. Geralt, di sisi lain, menunjukkan senyum masam sebelum berkata, "Sekarang apakah kamu melihat bahwa aku tidak bercanda? Manik-manik ini hanyalah mainan bagiku. Tuan Crawford, tolong selamatkan hidupku." Pinta Hoyt saat dia berlutut begitu dia sadar kembali. Setelah menonton Hoyt kotau berulang kali sambil memohon belas kasihan, Geralt kemudian bertanya, "Saya ingin Anda memberitahu saya koordinat Pulau Kerinduan." Pulau Kerinduan, itu pulau keluarga Crawford saya, itu di." Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Hoyt tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum menghancurkan jimat giok yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Hampir segera setelah itu, cahaya terang muncul dan ubin di bawah kaki Hoyt tiba-tiba mulai retak. Dan begitu saja, Hoyt menghilang ke celah, berhasil melarikan diri. Beberapa detik kemudian, beberapa pintu batu besar mulai runtuh di sekitar mereka dengan suara ledakan, benar-benar menyegel tempat itu. "Pria licik itu, dia benar-benar berhasil melarikan diri," seru Master Ghost dengan nada menyesal. "Tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Hantu. Saya sudah menanamkan mantra padanya, dan dengan sedikit keberuntungan, dia akhirnya akan kembali ke Pulau Kerinduan. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat menemukan pulau itu tanpa terlalu banyak usaha dan akhirnya menyelamatkan keluarga saya." Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. "Oh, maaf. Saya sedikit bingung karena betapa paniknya saya. Itu benar. Anda bukan lagi orang yang bisa dianggap enteng, Tuan Crawford. Bagaimanapun, terlepas dari kekuatan Hoyt, dia hanyalah seekor semut di depan Anda. Bagaimanapun juga, tempat ini penuh dengan jebakan. Bagaimana kita bisa keluar?" "Oh, itu sederhana," jawab Geralt agak acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya. Setelah itu, cahaya keemasan melesat keluar, menyebabkan tanah berguncang sedemikian rupa sehingga langit-langit area itu runtuh, memperlihatkan celah baru. Dari bawah,
Cahaya dari dunia luar begitu terang sehingga Master Ghost harus melihat ke arah lain untuk menyesuaikan penglihatannya. Sejujurnya, Master Ghost masih benar-benar terkejut dengan seberapa banyak keterampilan dan teknik Geralt telah meningkat. Beralih untuk melihat Geralt, kekaguman dan kekaguman yang hampir tak tertandingi dapat terlihat tercermin di mata Master Ghost. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.